alur film Brobre segera dimulai. Hai semuanya, kembali lagi bersama Brobre. Film kali ini berjudul Deep. Seorang profesor di sebuah universitas kedokteran di Thailand sedang memberikan kuliah mengenai insomnia. Lalu salah satu mahasiswi yang bernama Jane diwawancarai tentang gaya hidupnya selama mengalami insomnia. Memang selama ini Jane sangat sering terbangun di tengah malam dan akhirnya mengalami insomnia. Karena sebagai kepala keluarga, dia harus menjaga neneknya yang sakit dan adiknya yang bandel. Tapi hebatnya Jane malah mengubah waktu yang seharusnya digunakan buat tidur menjadi bermanfaat, yaitu dengan belajar. Paginya Jane dapat kabar buruk karena cicilan rumahnya udah membengkak. Sedangkan adiknya yang bernama Juni malah baru pulang dari ngelayap dan gak ada tanda-tanda mau ngebantu kakaknya. Singkatnya Jane memutuskan mau fokus mencari uang dan dia menyampaikan ke profesornya bahwa dia akan berhenti kuliah. Tapi karena kasihan sama Jane, profesornya mengusulkan supaya Jane mendaftar menjadi sukarelawan untuk penelitian obat baru dari perusahaan farmasi asal Jerman yang bayarannya lumayan besar. Kemudian Jane pergi menemui Hans Miller, direktur fasilitas penelitian perusahaan farmasi Weimar. Di sana dia jelaskan mengenai proyek mereka yang diberi nama Deep, di mana obat yang sedang mereka kembangkan ditujukan untuk mengobati pasien yang mati otak dengan cara menghasilkan zat kreatonin. Zat kreatonin sendiri adalah sebuah zat yang hanya bisa dihasilkan ketika manusia nggak tidur. Proses dalam Deep dibagi menjadi 3 level dan untuk level pertama, bayarannya sebesar 100.000 baht atau sekitar 44 juta rupiah. Dan setelah menandatangani kontraknya, Hans menanamkan sebuah microchip ke leher Jane yang fungsinya sebagai wadah untuk menampung kreatonin. Selain itu, Jane juga harus merahasiakan uji coba ini dan dia diberikan jam tangan pintar yang berfungsi sebagai indikator jumlah kreatonin yang udah dipanen. Dan sebagai alarm kalau Jane ketiduran. Karena selama kreatonin yang dihasilkan belum mencapai 100%, maka Jane nggak boleh tidur lebih dari 60 detik atau dia akan mati. Pada hari pertama di level 1, Jane mampu melewatinya dengan mudah. Karena dia udah terbiasa begadang semalaman untuk merawat nenek dan nunggu adiknya pulang. Lalu saat dia lagi di kampus, dia baru tahu kalau yang mengikuti Project Deep ini bukan hanya dirinya, tapi ada 3 mahasiswa lain yang juga ikut. Orang pertama bernama Win, seorang mahasiswa yang gemar berpesta. Lalu ada Chin, seorang blogger kecantikan yang dipaksa kuliah kedokteran. Dan terakhir ada seorang maniak game online bernama Peach, yang gak punya teman di dunia nyata. Kesamaan dari keempat orang ini adalah mereka sama-sama kuat begadang, makanya direkomendasikan buat ikut Deep. Mereka juga sepakat buat saling bantu supaya lebih mudah dalam menjalani proyeknya. Akhirnya setelah 2 hari gak tidur, kreatonin yang dihasilkan oleh 4 orang ini udah mencapai 100%. Dan mereka mendapat uang yang dijanjikan. Dengan uang sebanyak itu, Win, Chin, dan Peach bisa membeli barang-barang yang udah lama mereka inginkan. Dan Jane juga bisa membayar cicilan serta membelikan hadiah buat nenek dan adiknya. Setelah itu mereka berempat berkumpul untuk membicarakan rencana mengikuti di level 2. Karena kemungkinan bayarannya akan semakin banyak. Walaupun begadangnya juga pasti lebih lama. Tapi karena mereka sangat yakin dengan kemampuan begadangnya dan tergiur dengan bayaran yang dihasilkan, mereka pun sepakat akan ikut kalau ditawarin lagi. Lalu mereka membuat grup obrolan khusus bernama Non-Non, yang artinya orang tidur pisan. Beberapa hari kemudian mereka dipanggil lagi untuk mengikuti Deep level 2. Di mana pada level ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100% kreatonin sekitar 5 hari dan bayarannya sebesar 500.000 baht. Seketika mereka pun tersenyum lebar membayangkan apa yang bisa mereka dapatkan dengan uang sebanyak itu. Singkatnya, setelah melewati 2 hari pertama dengan mudah, mereka baru merasakan kesulitan tidur di hari ketiga. Beberapa efek samping yang muncul adalah pusing dan halusinasi. Dan gara-gara berhalusinasi, Win sampai memukul temannya sendiri.
Efek samping lainnya yaitu menjadi sensitif. Hal itu terjadi pada Jane. Orang yang biasanya sangat sabar apalagi pada adiknya sendiri. Tapi kali ini dia jadi gampang marah. Sampai membuat June heran dan ingin tahu pekerjaan kakaknya. Jane tentu aja nggak ngasih tahu dan memilih menghindari adiknya. Kemudian di hari keempat, ternyata kreatinin yang mereka dapatkan masih sangat jauh dari 100%. Dan karena punya win yang paling banyak, Jane pun mengusulkan buat mengikuti gaya hidupnya. Sepulang dari kampus, mereka berempat langsung menggelar pesta seperti yang dilakukan Win. Dan kali ini mereka menggelar pesta renang di rumahnya Peach, yang ternyata anak orang kaya. Bahkan Jane yang biasanya di rumah aja, sampai rela nggak pulang demi mempercepat panen kratonin. Dan sebagai gantinya, dia menyuruh June pulang lebih awal untuk menjaga neneknya. Dalam kesempatan itu, Win mencoba mengenal Jane lebih dekat. Sementara Peach dan Chin udah duluan. Tapi karena sepertinya kegiatan mereka masih perlu lebih banyak waktu, Win pun memutuskan buat bikin minuman doping. Awalnya Jane nggak mau karena efek obat itu bisa bikin stroke. Tapi akhirnya dia minum juga karena nggak punya rencana lain. Dan habis minum doping barusan, mereka jadi nggak punya rasa capek dan bisa joget terus-menerus. Sampai-sampai Jane yang nggak pernah ngelakuin hal kayak gini, jadi ikutan kebawa efeknya. Dia menjadi sangat liar bahkan sampai berani mencium Win. Lalu kita diperlihatkan Chin nggak sengaja melihat hal yang sangat janggal di kamar Peach. Di sana banyak sekali video, foto, dan barang-barang kesukaannya yang dipajang. Dan ternyata selama ini Peach adalah orang yang selalu mengikutinya. Kenyataan itu membuat Chin pingsan dan seketika jamnya mulai hitung mundur. Beruntungnya Jenny dan yang lainnya cepat datang dan memberikan pertolongan pertama. Jadinya Chin bisa bangun sebelum 60 detik. Singkat cerita, keletonan mereka berhasil mencapai 100% dan mengembalikan kepadaan sambil marah. Selama ini mereka benar-benar menyepelekan dampak dari penelitian ini dan baru sadar kalau akibatnya sangat fatal. Untuk itu mereka sepakat menolak lanjut ke Deep level 3 walaupun bayarannya 2 kali lipat. Setelahnya mereka sama-sama ketiduran pulas untuk mengembalikan stamina. Dan saat kembali ngampus, Peach mencoba meminta maaf kepada Chin sambil menjelaskan kalau dia sebenarnya udah lama suka. Tapi karena Chin masih ketakutan, dia pun menolak untuk baikan. Di sisi lain, Jane mendapat teguran dari profesornya karena nilainya turun drastis semenjak ikut Deep. Tapi dia janji akan segera memperbaikinya. Kemudian dia bertemu dengan Win yang mencoba mengajaknya kencan. Tapi karena sekarang dia harus kembali ke kehidupan aslinya, maka dia pun menolak Win mentah-mentah. Akibatnya Win jadi galau, soalnya dia ngira Jane juga suka. Lalu kita diperlihatkan seorang mahasiswa yang juga ikutan Deep, tewas di kampus. Sehabis itu nenek Jane juga masuk rumah sakit dan butuh uang banyak buat operasinya. Ketika Jane lagi pusing cari uangnya, tiba-tiba Juni datang sambil ngasih segepok uang. Dan ternyata itu hasil dari penelitian Deep. Jadi sehabis Juni penasaran sama kerjaan kakaknya, dia akhirnya tahu tentang Deep dan memutuskan buat ikut bantu kakaknya. Tapi karena Jenny baru lihat ada korban jiwa dari penelitian itu, dia pun jadi memarahi adiknya. Besoknya Jenny mendatangi pusat penelitian Deep dan melihat adiknya udah lanjut ke level 3. Dia pun memohon supaya Hans mau mencabut microchipnya. Tapi Hans baru mau kalau Jenny dan teman-temannya bersedia menggantikan June. Setelah itu Jenny mengumpulkan teman-temannya, tapi hanya Win yang mau menolong. Sedangkan Chin dan Peach menolak. Karena kemungkinan besar mereka akan gagal dan mati. Setelah pulang, Chin dan Peach malah jadi goyah dan teringat lagi saat mereka masih bersama-sama. Akhirnya pas besoknya Jenny dan Win ke pusat penelitian, Peach dan Chin juga di sana. Mereka pun memulai di level 3 secara bersamaan. Dan Jenny memiliki rencana supaya mereka berhasil, yaitu dengan minta tolong sama profesor. Selama menjalani di level 3, mereka akan tinggal di bangsal praktek kampus dan didoping pakai obat yang menambah kewaspadaan. Doping itu sangat efektif di 5 hari pertama. Tapi pas masuk hari ke-6, efektivitasnya udah mulai menurun. Mereka mulai berhalusinasi parah sampai menjurus kepada rasa ketakutan yang berlebihan. Peach merasa sangat kesepian sampai ingin bunuh diri. Win membayangkan ibunya yang udah mati.
Jane berhalusinasi kalau adiknya meninggal. Dan Jin membayangkan wajahnya penuh dengan jerawat. Setelah itu Jin jadi marah dan menyalahkan Jane atas kejadian ini. Lalu Win yang gak terima juga ikut terprovokasi sampai akhirnya berkelahi sama Peach. 做咩好仔啲啊？你話 Win โรคจิตแบบมึงกล้าแล้วนะมึงอะ Kemudian Jane berusaha melerai mereka, tapi karena nggak berhasil, dia pun berinisiatif mencari profesor buat ngebantu. Pas sampai di sebuah ruangan, dia sangat terkejut karena selama ini profesor mengawasi mereka, dan ternyata dia adalah dalang di balik penelitian Deep. ถ้าสนใจลองติดต่อไปตามที่อยู่บนบัตรไหม Habis itu Jane buru-buru balik ke bangsal dan menyuruh teman-temannya buat lapor polisi. Tapi sayangnya profesor udah lebih dulu matiin sinyal di situ. Selain itu pintu bangsal juga udah dikunci dan profesor baru akan membebaskan mereka kalau keratonnya udah penuh atau mereka udah mati. Kemudian pada hari ke-7 mereka mulai membuat kekacauan di bangsal dan tiba-tiba Win pingsan sampai lebih dari 60 detik. Profesor pun buru-buru membawanya keluar dan mengeluarkan chipnya. Tapi seketika Win bangun lagi dan memukul profesor, serta disusul oleh kedatangan yang lainnya. Ternyata sebelum ini mereka udah buat rencana buat mengecoh profesor menggunakan obat yang bisa menyebabkan serangan jantung sementara. Dan setelah kedoknya ketahuan, profesor lalu menunjukkan seseorang yang sedang koma. Dan orang itu adalah kekasihnya. Dia memulai proyek Deep sini untuk mendapatkan keratonin sebanyak mungkin agar kekasihnya bisa bangun lagi. Dia mengaku putus asa dan memutuskan membuat Deep, biarpun tahu kalau itu ilegal. Sebenarnya sebelum ini dia udah ngelakuin sendiri, tapi keratonin yang dihasilkan masih sangat kurang. Lalu pas mereka lagi nggak waspada, profesor tiba-tiba menyuntikkan obat bius ke Jane. Seketika hitungan mundur di jam Jane-nya pun aktif. Di saat Chin dan Peach berusaha melumpuhkan profesor, Win dan June juga bekerja sama untuk membangunkan Jane. Tapi setelah berusaha semaksimal mungkin, Jane nggak juga bangun sampai lewat 60 detik. Hal itu membuat June sangat sedih dan terus berusaha membangunkan kakaknya. Dan ajaibnya, nggak berapa lama kemudian Jane kembali bangun dan akhirnya selamat. Singkatnya, profesor telah ditangkap polisi, dan semua mahasiswa yang ikut Deep, chipnya dilepas. Dan malangnya Jenny dan teman-temannya juga nggak dapat bayaran untuk partisipasi pada level 3. Tapi biarpun begitu, mereka tetap kembali ke keluarga mereka masing-masing dengan bahagia, dan jadi lebih menghargai kehidupan mereka. Setelah kejadian itu, Jane, Win, Chin, dan Peach tetap bersahabat. Mereka pun semakin akrab. Dan udah di-subscribe belum Bro Bre? Alur film telah selesai. Mohon Bro Bre sebelum meninggalkan videonya, tombol merahnya jangan lupa dirubah jadi warna lain ya. Thank you Bro Bre.